saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi internet untuk memenuhi final project dasar-dasar komputer. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya Resti Maitiara Padatuan dengan NIM 220115031, kelas A2 Teknologi Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kita akan langsung masuk pada materi pembahasan, apa itu internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau biasa disebut dengan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Pengertian internet menurut para ahli yang pertama, menurut Ono Webibo, mengatakan bahwa internet merupakan sebuah media yang digunakan untuk mengefisiensikan sebuah proses komunikasi yang disambungkan dengan berbagai aplikasi seperti web, cloud, dan email. Yang kedua, menurut Ramadhani pada tahun 2002 mengatakan bahwa internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Dan yang ketiga, menurut Oetomo pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa internet merupakan singkatan atau kependekan dari International Network yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa internet merupakan jaringan yang didesain khusus yang dapat membantu kita dalam mencari serta saling bertukar informasi serta saling terhubung satu sama lain meski dalam jarak yang jauh. Selanjutnya itu pembahasan mengenai sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut dengan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang untuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP. Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu di tahun 1969 dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Kapan Indonesia bisa merasakan teknologi internet? Mari kita bahas pada perkembangan internet di Indonesia. Indonesia merasakan teknologi internet tepatnya pada tahun 1992 hingga 1994 berkat peran dari beberapa pihak. Kapan Indonesia bisa merasakan teknologi internet? Mari kita bahas pada perkembangan internet di Indonesia. Indonesia merasakan teknologi internet tepatnya pada tahun 1992 hingga tahun 1994 berkat peran dari beberapa pihak yang berkumpul sebagai pengembang internet di Indonesia yang bernama Paguyuban Network. Nama dari orang-orang yang berperan penting ini adalah RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Surya, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Indrianto, dan Ono Purbo.
Berkat mereka, akhirnya teknologi internet mulai dikenal secara perlahan-lahan, walau memang terhitung cukup lama. Teknologi internet sudah sangat maju, sehingga kita dapat mengakses internet kapan dan dimanapun kita berada dengan adanya paket internet di perangkat smartphone kita. Dan inilah yang membuat penyebaran informasi di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih cepat. Namun dari kesemuanya itu tidak akan terjadi tanpa adanya perkembangan dalam sejarah internet. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penulis saya. Kita akan masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu cara kerja internet. Internet adalah sebuah jaringan elektronik terbesar di dunia. Dengan internet, seluruh manusia di dunia bisa terhubung. Internet dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer menggunakan sistem standar Global Transmission Protocol Control atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP. Jaringan internet tidak terbatas pada satu perangkat saja, namun banyak perangkat yang bisa terhubung melalui jaringan internet. Pada gambar dapat kita lihat bahwa dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena, dan kemudian dari satelit, sinyal akan dikirim ke perangkat Anda melalui antena di dekat Anda. Selain itu, sinyal juga dapat disalurkan melalui jaringan kabel serat optik yang menghubungkan antara pusat dengan berbagai perangkat Anda. Perangkat akan dihubungkan dengan internet melalui data seluler, wifi, hotspot, sehingga perangkat kita bisa terhubung ke jaringan internet. Fasilitas internet yang pertama, email, bisa berkomunikasi jarak jauh. Yang kedua, FTP atau File Transfer Protocol, merupakan layanan untuk melakukan pengiriman file dengan berbagai ukuran. Yang ketiga, telnet adalah sebuah proses yang dilakukan oleh protokol jaringan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi berbasis teks yang berjalan pada mode dua arah dengan menggunakan metode koneksi virtual terminal. Yang keempat, World Wide Web atau 3W adalah fasilitas yang paling populer di masa sekarang dan merupakan fasilitas yang menjadi tonggak utama perkembangan teknologi internet. Yang kelima, Gopher. Gopher adalah aplikasi perangkat guna yang tersusun atas untayan menu sistem, pencarian dan penemuan kembali. Yang keenam, Discussion Group. Dengan fasilitas email seperti di atas, kita juga dapat menggunakan untuk saling bertukar informasi, berdiskusi, dan berdialog dengan orang lain. Yang ketujuh, Search Engine adalah mesin pencari yang dapat mencari informasi-informasi yang ada di internet dengan lebih mudah, hanya dengan mengetik kata kunci atau keyword. Yang kedelapan, Social Networking atau jejaring sosial. Mirip dengan fasilitas newsgroup, dengan fasilitas ini, pengguna dapat berhubungan dengan orang dari manapun dan kapanpun yang Anda mau. Yang kesembilan, VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah layanan yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi telepon dengan pengguna lain melalui internet. Yang kesepuluh, Internet Relay Chat atau chatting. Layanan IRC atau biasa disebut sebagai chat saja adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi internet. Ada beberapa fungsi internet, yaitu yang pertama, memudahkan kita dalam mengakses seluruh informasi yang kita ingin cari. Yang kedua, memudahkan kita dalam pekerjaan. Yang ketiga, memudahkan kita dalam berkomunikasi, entah itu chattingan, telepon, video call, dan yang lain-lain. Yang keempat, yaitu sebagai media melakukan transfer file. Yang kelima, sebagai sarana mengirim email.
atau surat. Yang keenam yaitu sebagai pusat pembelajaran dan pendidikan. Yang ketujuh yaitu sebagai sarana untuk penjualan atau pemasaran. Dan materi selanjutnya yaitu manfaat internet. Yang pertama yaitu manfaat internet untuk belajar. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Dan yang kedua, manfaat internet untuk bisnis. Dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah memilih barang dan toko yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu manfaat internet untuk sarana hiburan. Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, seringkali internet kita gunakan untuk mencari hiburan seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang materi selanjutnya yaitu dampak-dampak dari internet. Ada dua bagian dampak dari internet, yaitu dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatif dari internet yaitu pertama, hoaks atau berita palsu mudah beredar di jejaring sosial. Yang kedua, penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, kecanggihan internet dapat menghipnotis siapa saja. Dan yang keempat, boros saat menggunakan kuota. Yang kelima, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Dan dampak positifnya yaitu yang pertama, internet seperti sebuah perpustakaan tanpa batas. Yang kedua, informasi yang tersedia pun beragam. Dan yang ketiga, memudahkan bisnis online. Yang keempat, kemudahan untuk saling terhubung dengan yang lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP sebagai protokol pertukaran. Dalam internet kita mempelajari cara kerja internet, fasilitas internet, fungsi dan manfaat internet, serta dampak dari internet. Oleh karena itu, kita harus menggunakan internet sebaik mungkin sehingga dapat membantu banyak orang di sekitar kita, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan dunia pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Kurang selebihnya, bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.